Masyarakat pesisir Nusantara minta Jokowi bertanggung jawab atas kisruh HGB pagar laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih di Cahaya Alam membersamai pembongkaran pagar bambu. Kami sudah berbincang banyak dengan masyarakat di sini, kemudian dengan nelayan, yang akhirnya kami tanyakan, kenapa kok Pak baru disuarakan sekarang? Kenapa kok mereka baru teriak sekarang? Apa jawabannya? Dulu kan presidennya siapa, Bu? Jadi kita tetap ke konsep awal, tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi! Proyek PIK 2 banyak masalah, Jokowi harus tanggung jawab. Guys, banyak yang menilai proyek strategis nasional PIK 2 zaman Jokowi itu terlalu buru-buru loh. Akhirnya ya rugi negara. Hal ini dijelasin sama Nur Azari dari Merah Putih Strategic Institute. Dia bilang terbitnya HGB pagar laut itu pasti ada keterlibatan negara di zaman Jokowi. Negara seolah-olah dibeli dan gak punya kedaulatan guys. Jadi pihak kayak Jokowi, pejabat ATR BPN masa itu, dan pejabat Banten harus tanggung jawab. Masa negara bisa kalah guys lawan oligarki yang beli tanah dan air negara demi kepentingan pribadi? Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Sudah sekarang terbukti tuh bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanah lain juga. Soal HGB tadi, ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Pemirsa, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut ada 36,67% dana proyek strategis nasional atau PSN yang masuk ke rekening subkontraktor dipakai di luar urusan pembangunan proyek terkait. Dana itu justru mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari aparatur sipil negara hingga politikus. Dugaan korupsi Jokowi semakin kuat. Selain UCCRP, ternyata PPATK melaporkan bahwa benar-benar ada mega korupsi di proyek PSN Jokowi. Apakah Prabowo berani mengusut temuan PPATK ini? Yang menancapkannya ada, yang bekerjanya ada, yang menyaksikannya ada, mendokumentasikannya ada, by name, by data, jelas. Perusahaannya ada berarti? Perusahaannya ada. Yang mengaku punya HGB? Iya. Nah, walaupun sekarang tidak ngaku bahwa dia yang nancapin kan? Ya, jadi kami sudah menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri. Jadi DPP Gemma Marul Anwar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk LBH Muhammadiyah, kemudian dari Walhi, dan lembaga-lembaga yang lain, ada 10 lembaga itu, kami sudah membuat pengaduan ke Mabes Polri. Dan ya kita berharap bahwa ini segera ditindaklanjuti dan hukum harus ditegakkan. Karena begini, kita paham siapa pemainnya. Karena nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah cukup dikenal karena pemain lama. Dari data Anda siapa Pak Iwan pemainnya? Ya diantaranya misalkan Eng Chun,
Ali Hanafi. Ini kan pemain-pemain sudah dikenal luas di masyarakat, yang karena tadi saya katakan, karena ada tekanan, ada pengkondisian, sehingga masyarakat tidak berani untuk bicara. Tekanannya seperti apa, Pak Iwan? Gimana? Tekanan seperti apa? Intimidasi misalnya, didatangi aparat, dipanggil ke kantor desa. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pembongkaran ini menjadi konfirmasi gagalnya negara menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyatnya. Kalau negara hadir, saya kira pagar laut ini tidak menunggu menjadi 30 km. Saat 1 meter saja negara sudah hadir dan segera mensterilisasi hak publik yakni laut agar setiap warga negara bisa mengakses hak publik tadi tanpa halangan. Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara MPN, Zulhelmi menyatakan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, harus bertanggung jawab atas kekisruhan penerbitan hak guna bangunan, HGB, di kawasan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Menurut Zulhelmi, kebijakan yang melanggar hukum tetap dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, meskipun dilakukan oleh rezim masa lalu. Dia menegaskan penerbitan SHGB Laut pada tahun 2023 di era Presiden Joko Widodo adalah pelanggaran serius. Berdasarkan UU 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir adalah ruang publik yang tidak dapat dialihkan kepada pihak tertentu melalui konsesi. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan hukum, dan pihak yang bertanggung jawab atasnya, termasuk Jokowi, harus diproses secara hukum, kata Zulhelmi dalam keterangannya, Kamis 23/1. Zulhelmi menilai penerbitan dokumen ini tidak mungkin terjadi tanpa arahan atau persetujuan dari Presiden saat itu. Kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, sekalipun berasal dari pemerintahan sebelumnya, tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada seorang pun, termasuk mantan presiden, yang kebal hukum jika terbukti melanggar, lanjutnya. Zulhelmi juga mengingatkan bahwa Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Dalam kasus ini, jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam penerbitan SHGB di kawasan laut, mantan Presiden Jokowi dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut, tuturnya. Ketua Masyarakat Pesisir Nusa MPN, Zulhelmi menyatakan mantan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kekisruhan HGB di kawasan pagar laut. Menurutnya, penerbitan sertifikat HGB dan SHM ini tidak hanya mencederai hukum nasional, tetapi juga melanggar hak asasi masyarakat pesisir. Keputusan ini berdampak besar pada lingkungan dan mengancam mata pencaharian nelayan yang hidupnya bergantung pada akses laut. Presiden saat itu memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan atau mencegah kebijakan ini, tetapi hal itu tidak dilakukan, imbuh Zulhelmi. Zulhelmi juga menyoroti keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang membatasi akses masyarakat pesisir, diduga kuat merupakan bagian dari kebijakan yang menguntungkan korporasi besar. Meski Kemenko Perekonomian membantah bahwa pagar ini terkait dengan proyek strategis nasional PSN, Zulhelmi menduga bahwa penguasaan wilayah ini tetap merupakan buah dari kebijakan Jokowi. Pengelolaan sumber daya laut adalah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi tanggung jawab utama tetap berada di tangan Presiden yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, katanya. Zulhelmi juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini. Jika memang ada unsur penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, siapapun yang terlibat, termasuk Jokowi, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Zulhelmi mengingatkan bahwa penerbitan HGB ini adalah contoh nyata pelanggaran hukum yang berdampak besar terhadap rakyat kecil, khususnya masyarakat pesisir.